Sudah dibuka, saya lanjut lagi. Apakah terlihat? Ya, Apakah sudah terlihat, terlihat? Pak. Sudah, Ya, Pak. Terlihat, kita Pak. lanjut. Ya, sudah. Sambil kita lab works, ya, saya belum jelaskan ada yang akan mungkin dipakai oleh kalian, yaitu ion kromatografi, ICP-MS, dan isotop water isotop Picaro, ya. Kita pakai Picaro, ataupun kalau memang sampelnya mau butuh karbon 13, ya kita pakai IRMS. Nah, di sini saya coba jelaskan. Tadi mungkin pada saat ada yang datang kemarin atau tadi sudah ketemu Isel, ya. Mbak Isel itu backgroundnya analis kimia, ya, jadi mungkin lebih paham mengenai kimia, bahan-bahan kimia yang harus dibeli dan lain-lain, ya. Oke, saya lanjut. Sekarang mungkin sempat datang ke tempat ion kromatografi, ya. Alatnya yang ada kayak warna hijau, hijau terang di pojokan, ya, ini menganalisis ion terlarut yang ada di dalam sampel larutan, ya. Kita juga punya gas kromatografi. Nah, prinsipnya kromatografi itu proses pemisahan, jadi analisisnya berdasarkan teknik pemisahan dari interaksi di dalam campuran, ya. Ada dua fase, fase yang mobile dan fase yang statis, ya. Jadi campuran ada fase mobile dan fase statisnya. Nah, dua fase campuran ini akan dilewatkan ke satu medium, ya, satu medium. Nah, untuk membuat larutan kita bisa dideteksi, kita harus punya fasa mobile-nya, ya. Fasa mobile ini larutan yang mengalir melalui kolom, ya, lalu terdeteksi dalam medium fasa statisnya, ya. Nah, fasa statisnya itu ada layer ataupun coating, gitu, yang sudah di coating dalam satu medium yang akan berinteraksi dengan analit. Ya, kita pakai yang dipakai di kita untuk anion dan kation terpisah, ya. Nah, selanjutnya karena analit yang membawa ini eluennya itu ada yang untuk anion, ada yang untuk kation. Anion, ada yang juga untuk kation. Ya, kita ada pakai tadi di lab pakai apa ya? Bikarbonat, ya, Isel, dan sulfat, ya. Kalau nggak salah, sulfat untuk kationnya, anionnya pakai bikarbonat atau fosforik acid. Saya lupa. Ada yang datang tadi, ya, itu dipisahkan, jadi ada eluennya. Oke, saya lanjut. Prinsip dari kromatografi ini ada kromatografi gas, ya, atau gas kromatografi, dan yang larutan, yang liquid, ya. Kalau gas, sampelnya gas ataupun liquid juga bisa, tapi dikeluarkan gas dari fase liquidnya, ya, gitu. Nah, untuk gas kromatografi sendiri ada gas solid kromatografi, ya, terus ada gas liquid kromatografi, ya, gitu. Dan prinsipnya ada pembawa, ada carrier-nya. Jadi ada carrier. Kita pakai carrier gasnya gas helium dan argon. Kita pakai carrier gasnya helium ataupun argon dengan kemurnian 99. Ini harus di belakang komanya 3 kali, 99,999%. Ya, purity-nya atau ultra high purity gas, UHP, ya. Harganya lumayan, ya, lumayan mahal, ya. Ultra high purity gas itu dengan kemurnian 99,999% harus bersertifikat, ya. Nah, untuk liquid kromatografi, ya, yang ada di kita ada pakai ion kromatografi. Jadi ini, ya, prinsipnya, ya. Terus stationary phase-nya kita ada yang fixed charge, ya. Kita yang chargeability-nya fix, ya. Nah,
sampel itu akan diinjek dan digabungkan bersama eluen ke dalam kolom, ya. Baru nanti akan dilewatkan ke kolom. Panjang kolomnya harus clear berapa. Kalaupun ada maintenance atau perubahan panjang kolom, kita harus masukkan ke dalam perhitungan, ya, karena akan mengakibatkan pergeseran waktu nanti, ya, pergeseran waktu pendeteksian berapa second atau berapa puluh second, ya. Nah, supporting material dalam kolomnya kita pakai yang ini, ya, kolom, ya, pack kolom kromatografi, ya, pakai yang seperti itu. Nah, responsnya ini sinyal, besar sinyal, ada detektor sinyal, ini waktu setelah sampel itu diinjek. Jadi waktunya itu kapan tergantung panjang kolom. Jadi panjang kolom itu penting diketahui. Nah, kita punya standar yang harus dimasukkan dan kita baca larutan-larutan standar dulu nyampainya kapan. Misal nih sulfat dari waktunya di situ, ada ion yang lain waktunya di situ misalnya. Ya itu kita harus dapat. Jadi time ini sumbu waktu menentukan jenis elemen atau ion terlarutnya. Nah, tinggi puncak ini mencerminkan dari konsentrasinya. Ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi nanti keluarnya sebenarnya keluarnya sinyal seperti di fraktogram. Ya, kita sebut sinyal kromatogram. Ya, sumbunya waktu dan tinggi sinyal. Ya. Nah, seperti ini, ya. Dan kalau dalam sampel kita itu banyak, komposisinya kita akan melihat sinyal seperti ini. Ya, time 1, time 2, time 3, time seterusnya, dan ini tinggi detektor sinyalnya. Ya. Nah, proses ion kromatografi dasarnya ya ada 5 step pekerjaan. Pertama, eluen itu dimasukkan. Eluen itu larutan nanti ya sebagai pembawa, ya, pembawa campuran kita. Eluen ini di mana campuran kita akan dibawa ke dalam kolom, ya, pembawa. Kalau di gas kromatografi kita pakai carrier gas, ya. Kalau di ion kromatografi kita pakai eluen, ya. Jadi ada gas kromatografi, ada ion kromatografi kita. Kalau yang gas kita pakai carrier gas. Carrier gas kita gas yang tidak bereaksi, helium, argon. Ya, kalau untuk ion kromatografi kita pakai eluen. Tadi kita punya, kalau datang ke lab kemarin atau tadi, itu ada 2 eluen. Eluen khusus anion dan eluen khusus kation. Kita punya 2 tower. Tower itu 2 mesin, sebenarnya ion kromatografi kita itu 2 mesin. Mesin yang kita dedicated untuk analisis anion, eluennya kita gunakan eluen khusus anion dan eluen untuk kation. Ya, sebenarnya 1 tower juga cukup, tapi kita harus gonta-ganti eluen. Jadi kerjanya 2 kali. Mau nganalisis anion, kita analisis anion dulu semua, baru kita ganti eluennya, kita bersihkan kolomnya. Nah, setelah itu ganti eluen untuk menganalisis kation. Jadi kerjanya 2 kali. Karena kenapa? Karena harga 1 towernya itu mahal. Harga 1 towernya sekitar 900 juta, ya, 1 tower. Jadi kita punya 2 tower nih, untung aja. Kalau enggak ya kerja 2 kali. Ya. Nah, di eluen ini akan menghasilkan larutan. Ya, larutan ini ada reaksi kimianya di situ sehingga ion-ion ataupun larutan ini bisa kita pisahkan. Ya, misal di situ ada Cl, kita bisa pisahkan ion-ion Cl dikumpulkan. Ya, ada sulfat, ya, ada fluor, ya, ada nitrat, nitrit, dan lain-lain. Ya, ini prosesnya. Ya, akan dilewatkan ke kolom dalam jumlah yang konstan dan kontinu. Ya, jumlahnya konstan dan kontinu. Jadi ada injektornya. Ya, itu. Nah, kira-kira ini sama, ini tipe ion kromatografi yang digambar ini dengan ion kromatografi yang kita miliki, cuman labnya di sana lebih bagus. Ya, ini di sana lebih keren lah. Belakangnya juga gambarnya bagus.
Tapi mesinnya ini satu tower, pakai Metrom, sama kita pakai Metrom, ya, IC 930 kompleks, ya. Jadi ini mungkin yang memang terbaru, ya. Ini satu towernya. Kalau kita tadi mungkin yang kemarin atau tadi datang kita ada 2 tower, ada LUN-nya nih, LUN, ya. Jadi LUN-nya dan dihubungkan dengan injektor, ya. Ini injektor, sampel akan masuk di sini, sampel tray. Ya, ini sampel tray. Ya. Nah, sampel tray ini diurutkan ada nomornya. Kita akan input data di sini. Input. Nomor sekian kode sampel berapa, nomor sekian kode sampel berapa. Tapi ada strategi dalam penempatan sampel. Harus ada sampel blank, ya. Ada sampel standar, nilai konsentrasi rendah, sedang dan tinggi. Terus sampel, ya. Jadi akan ada urutan dan berulang. Jadi ada berulang-ulang dengan urutan blank. Terus blank itu artinya dari air yang nggak punya ion, ya. Selain H2O dan itu sendiri H+ dan OH-. Dan sampel standar yang konsentrasinya sudah kita buat, ya, sampel-sampel standar dan konsentrasinya ada beda-beda. Jadi ada di sini ditaruhkan standar, blank dan lain-lain, baru sampel kita. Dan itu terus berulang setiap 10 atau 20 kali kita ulang lagi blank, standar, seperti itu. Ya, kalau hasil analisis blank dan standarnya nggak bagus, kita belum kerja tuh. Jadi biasanya Isel akan tunggu, ya, kita lihat, ya, biasanya flashing dibersihkan, injektor ataupun kolomnya kalau masih ada sisa sebelumnya. Ya, oke. Sekali injek biasanya sekali analisis satu sampel itu berapa kali injek? Karena injeksi yang pertama mungkin masih dipengaruhi oleh sampel sebelumnya. Jadi ngambil ini sampel, diambil, diinjek, ya, dianalisis. Ini mungkin masih mempengaruhi sampel sesudahnya atau sampel yang ini, sampel kedua, ini sampel ke-1. Nah, masih dipengaruhi. Jadi biasanya satu sampel ada berapa kali injek. Ya, untuk sampel pertama biasanya nilainya akan nggak kita pakai. Ya. Nah, sampel injeksi yang pertama, ya. Ya, jadi injeksi pertama, kedua biasanya nggak kita pakai. Ya. Oke. Begitu ya. Hah? Kenapa? Sebentar. Saya lagi di lab. Apaan? Ya, maaf, ada pesan sponsor. Saya lanjut. Ya. Mana nih? Kok hilang? Nah, kira-kira gini. Ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Ini ada mobile phase LUN yang dipakai. Ya. Ini pemompaan LUN. LUN ini diambil terus dipompa, ya, diinjekkan, ya. Nah, sampel, ya, ini sampel masuk, ya, ini diinjek masuk sebagai mobile phase-nya dari sampel kita. Oke. Ya. Di sini ada kolom tadi yang kita pakai kolom ion exchange. Ya, ada kolom, ya. Ada dalamnya ada packet kolom, ya, untuk memisahkan ion-ionnya, pemisahan, ya. Ada supresornya, ya. Ini supresor, baru nilai conductivity detektornya dibaca, ya. Setelah itu sampel dibuang, sampel itu dibuang. Nah, dibuang, tapi untuk sampel selanjutnya kita harus rinse, bersihkan, ya, dibersihkan dengan pembersih, ya, ada pompa supaya kolomnya kosong untuk masuk ke sampel selanjutnya. Kira-kira gitu. Ya. Ini prinsip anion exchange, ya. Nah, tipikal hasil pembacaan itu seperti ini. Tipikal peak-nya. Ya, jadi ini ada times, ya, ada times. Ini waktu, ya, ini conductivity dalam microsiemens. Ya. Makin tinggi konsentrasi, nilai conductivity-nya makin tinggi. Kira-kira seperti itu. Ini posisi sampel, artinya
posisi waktu yang nomor 1 ini posisinya litium. Di sini kation peaks-nya. Litium, Na, NH4, ya, terus K, terus nomor 5 kita mungkin nggak punya, standarnya nomor 6 kita nggak punya, standarnya unknown, terus Mg dan Ca2+. Nah, biasanya sampel standar dulu yang kita masukkan. Ya, sampel standar sampel standar Mg gitu. Sama di anion juga sama, ya. Posisi 1 sulfat, habis itu nitrat, fluor, klor misalnya, brom, ya, fosfat dan nitrit, ya. Jadi ini posisi-posisinya, posisi masing-masing ion yang kita baca. Ya, ini waktu. Nah, ini preparation, ya. Ini makanya saya ngikutin ini sebenarnya pre-lab assignment, ya, tugas sebelum uji lab. Kita compare, ya, perhitungan kita dengan kelompok yang lain. Nah, ada sampel yang untuk ngedilut dan juga untuk membersihkan. Kita harus pakai ultra pure water, ya. Di lab tuh ada, kalau kalian masuk ke lab ruang asam, ada bangunan yang ada alat yang warnanya merah putih kayaknya, ya. Di pojok dekat lemari asam dan ruang preparasi asam itu ultra pure water. Ya. Ultra pure water itu untuk mendapatkan air yang bebas ion. Ya. Jadi kita gunakan itu. Nah, di sini ada mikropipet, mungkin tadi juga ditunjukkan sama Isel, ya. Mikropipet, ini kalau mau lihat ini mungkin kayak gini, ya, mungkin kalian bisa lihat saya mikropipet, ini ada, ya, itu. Terus juga ada flashnya, ya, ini ada mikropipet, ada flash, volume flash untuk misalnya mendilut sampelnya, kita dilut dulu, ya, terutama kita mau bikin larutan standar dalam konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi konsentrasinya kita ketahui, ya, kita dilut, ya. Ini mungkin saya tampilkan videonya bagaimana ion kromatografi itu bekerja, ya. Mana nih? Sebentar. Tes. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. This smooth. All you need to do to get started is choose one of our templates. Apakah terlihat videonya? And that's it. Terlihat. Terlihat, ya. Ini saya pakai punyanya University British Columbia. Cita-cita kita bikin kayak gini nih. Ya. Jadi setiap materi dibikinkan kayak gini cita-citanya. Hello and welcome to the series of instructional videos for the third year Analytical Chem Labs. I'm Dr. Robin Studley, and this video will be about the instrumental setup for ion chromatography. The instrument that we're looking at today is the Metrome 883 ion chromatograph that we have set up for anion analysis. Ya, ini sama Metrome tapi beda tipe, ini yang lebih lama. The ion chromatograph consists of an eluent pumping system, injection port, column, suppressor, and detector system. We'll first start off with the mobile phase, otherwise known as the eluent. The eluent we use is a carbonate bicarbonate buffer. It's carried throughout the instrument using a pump. A carbonate bicarbonate buffer is used because it gives pH control and the total ionic strength can be easily modified. Once the eluent is flowing throughout the instrument, the sample is introduced. The analyte is introduced into the sample loop by suction. Use of the sample loop allows for reproducible sample volumes. Once the position of the loop is switched to the inject position, the mobile phase is directed through the sample loop, thus carrying the sample to the column.
Often, a guard column is placed before the analytical column. Ya, ini guard- ada guard column, ya, pelindung. Ini agak mahal nih guard column di alat kita. Ya, Is a short section of column similar in composition to the analytical column. It filters out particulates and strongly binding contaminants that may never release from the column material. This allows the much more expensive analytical column to have a longer life. Separation of the sample's components is achieved in the analytical column. The components are separated based on their relative affinity for the stationary phase compared to the mobile phase. In this case, the stationary phase inside the column is a resin that has been bonded to aminated latex beads. The functional groups bonded to the resin are positively charged in order to attract the analyte anions. The eluent also interacts with the stationary phase. However, this interaction is minimal or up to equal to that of the sample interaction. The positively charged sites on the surface of the stationary phase are initially balanced by bicarbonate anions that are loosely bound through electrostatic interactions. However, as the sample enters the column, the analyte displaces the bicarbonate anions and is retained on the stationary phase, as it usually has a higher affinity for the stationary phase. This is like an equilibrium process, meaning that the analyte competes with the buffer but doesn't permanently displace it. If the analyte binds more strongly, its solution from the column can be sped up by changing the proportion of bicarbonate to carbonate or using a higher ionic strength eluent. After the column and before detection, the separated species and eluent reach the suppressor. The suppressor in this case is a cation exchange device. The function of the suppressor is to reduce the background conductivity of the eluent and increase the sensitivity for the analyte ions. The suppressor uses a regeneration process which is carried out in 3 steps. The first step in the process is where bicarbonate and carbonate anions are converted to carbonic acid. When the analyte comes out of the column, it enters the chamber of the suppressor. Here, an ion exchange resin supplies protons, which converts the bicarbonate and carbonate anions into carbonic acid. The conversion of the bicarbonate and carbonate anions into carbonic acid solves the high background conductivity problem, since the process produces a weak electrolyte of low conductivity. Thus, using a suppressor increases the analyte signal-to-noise ratio and decreases the background signal. The sample coming out of the suppressor reaches the conductivity detector. The ions enter a flow cell containing 2 electrodes, which have a potential applied across them. As the ions pass through, a current flows. The current is proportional to the conductivity, which is related to the ion concentration. Once the conversions are complete and the analyte anions are detected, the next step in the suppressor sequence commences. In the second step, the chamber moves to its next position, where it's subjected to a regenerating solution of sulfuric acid. A proton from the sulfuric acid replaces the sodium cation on the cation exchange resin. This allows for the resin to be transformed back to its original form. Finally, in the last step of the suppressor process, the chamber moves to a third position, where it's rinsed with water to eliminate unbound protons. I hope this video has been useful for you. If you have any questions, please direct them to me or your TA, and thanks for watching. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinct. Oke, saya lanjut. Bentar ya. Oke, belum. Kita sudah balik lagi ya ke PowerPoint. Tes. Ya sudah, Pak. Nah, itu bagaimana ion kromatografi ya bekerja ya. Sekarang kita lihat khusus untuk alat kita metrom. Ya, ini technical analysis untuk metrom ya. Sebelum sampel itu dianalisis, ini ada preparasi internal di alat itu sendiri. Ada filtrasi, ada dialisis ya. Sebelum itu ada pre-concentration teknik, menghilangkan background dan
matrix elimination dan netralisasi. Lalu dilakukan kalibrasi untuk sampel yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Jadi ini dilakukan sebelum pengujian. Ya, sebelum pengujian dilakukan ini. Ya. Ini filtrasi pencucian, ada mobile phase eluent, ya. Ini E, ya, mobile phase eluent akan diinjekkan dengan pompa, ya, ke dalam analytical column. Nah, di analytical column ini, ya, langsung maaf, ada conductivity detector yang D, ya. Ya, di sini ada supresornya, ya. Ini analytical column suppressor. Ya, bagian ini, maaf. Bagian ini, ya. Baru di analytical column. Nah, ini udah selesai, baru ini kode untuk sampel. Ya, sampel. Di situ. Oke. Ini dalam filtrasi, ya. Ini ada membran memisahkan ion, ya. Ya, ini ultrafiltration tadi posisinya. Nah, kita tahu nanti peak, ya, peak dari anion. Misalnya ini sampelnya jus, ya, jus. Nah, kita nggak punya standar untuk organik, ya. Organik mungkin di peak yang pertama, ya. Ini peak pertama, peak kedua mungkin. Ya, peak kedua, ya, itu kita nggak tahu, ya. Oke, Pak Fari, raise hand. Ingin bertanya, Pak, kalau ini yang jus sayur ini tetap kita filter juga 0,2. Filter, di filter. Jadi kita hanya menganalisis yang terlarut. Jadi yang tidak terlarut sampelnya itu di filter memang. Karena kolomnya sangat kecil, kalau ada yang tidak solid, ya ini nyumbat kolom. Ya, kolom ini penggantian kolom mungkin 69 jutaan ganti kolomnya. Ya, gitu. Jadi kita harus pastikan di filter. Karena yang kita analisis fasies terlarut. Ya, kira-kira gitu. Yang tidak terlarutnya ya kita nggak analisis. Ya nanti tinggal dihitung masanya aja, yang terfilter itu berapa, yang tetap menjadi padatan sebagai kayak koloid berapa, ya kita yang jadi koloid yang kasar itu yang tidak larut ya nggak kita hitung. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ini yang bisa dianalisis karena kita punya larutan standarnya, ya, Cl, NO3, fosfat, sulfat, ya, dan brom kita punya, ya, dan yang nggak punya ya kita nggak akan punya nilainya, not quantified, ya, seperti itu, ya. Ini stop flow dialysis, ya, ya, jadi ada sel dialisis, ini kerjanya dari mobile phase tadi, eluent dipompakan, ya, ke kolom analitik, ya, masuk ke supresor dan dibuang ke conductivity detector, ya. Nah, baru kerja bagian ini, ya. Ini sampel, bagian sampel ini belum masuk. Kita dialisis dulu kondisi ion kromatografi kita. Ini sel dialisisnya, ya, ini continuous flow kerja ini. Jadi sampel, ya, ini ada flow, ada membrannya. Ya, nanti tersaring masing-masing ion. Ya. Ini sama, ya. Nah, ini contoh sampel yang lain, susu misalnya. Susu, ya. Susu itu sebenarnya koloid, ya biasa difilter juga nanti. Difilter. Punten aja dulu air ASI, dulu Isel pernah menganalisis ASI-nya. Saya bilang coba ASI itu dia pumping, ya, dimasukin botol, dianalisis komposisinya. Ya, komposisi ASI, ya. Ya, nggak tahu sama nggak dengan susu yang ada di sini, komposisi kloride, nitrat, fosfat, sulfatnya, ya. Ini contoh, ya. Emulsi minyak, ya, itu
kita nggak pernah. Tapi menurut catatan Metromnya dia bisa, tapi kita nggak berani, nggak pernah, dan nggak menerima sampel itu. Ya. Oke, selanjutnya ini pre-concentration tadi, ya pengujiannya. Ini saya skip aja. Nah, ultra pure water ini diuji nih. Diuji dulu ultra pure water. Kalau masih ada kedeteksi begini gitu ya, dalam PPT, part per triliun. Nanti ada acceptable, kita masih bisa nih noise background-nya, ya misalnya realnya masih ada gini-gini gitu ya. Nah, asal ini bisa kita hilangkan, nanti noise ini, ultra pure water, ya masih ada dalam skala PPT. Ya, ini contoh. Ya. Nah, di sini ada background-nya masih. Ya. Ya. Background-nya. Terus kita harusnya di eliminate ya background-nya. Selanjutnya ada eliminate organic solvent, ya kita hilangkan ya organik, larutan yang organik itu dihilangkan. Ya ini biasanya dibersihkan. Setelah dibersihkan ya kita masih bisa kebaca dalam PPT misalnya. Nah, kalau ini yang B, ini masih yang B kalau sudah dibersihkan, yang biru waktu belum dibersihkan, ya ini yang A garisnya. Ya. Nah, ini dibersihkan dengan peroxide, ya 35%, ya. Ya. Terus netralisasi, dinetralkan, sisa-sisanya itu dibuang, ya, dibersihkan lagi, diinjek, ya diinjek dengan dengan eluen yang akan kita pakai untuk pengujian sampel kation ataupun anion. Ya, itu. Jadi ini tahap yang dilakukan sebelum kita nguji. Sebelum nguji ini dilakukan dulu. Ya, jadi istilahnya sebelum memotong pohon gitu ya, biasanya dilakukan dulu tuh, minta tolong ISEL untuk lakukan ini, ya preparation. Ya, preparasinya. Oke, preparasi mungkin bukan domain kalian. Baru kalibrasi. Ya, di kalibrasi itu ada larutan standar di sini. Standar solution yang konsentrasinya clear kita ketahui. Jelas. Makanya perlu dibeli larutan standar. Larutan standar ini harus beli, kita wajib. Dan ini menjadi consumable. Ya, larutan standar untuk masing-masing ion yang akan kita baca. Kalau kita nggak punya larutan standar untuk ion itu, kita nggak akan bisa ngitung konsentrasinya. Kita bisa ngebaca itu ada atau tidak, tapi konsentrasinya not quantified. Ya, ini sampel standar, ya diuji sebelum kita pengujian sampel. Ya, ada standar. Ya, ini inline calibration, jadi dalam konsentrasi yang berbeda-beda, ya. Jadi kita nanti lihat misalnya fluoride di larutan standar konsentrasi segini ini harusnya garisnya jadi satu. Biasanya ada 3 konsentrasi berbeda. Misalnya saya mau nguji fluoride di konsentrasi berbeda antara ini konsentrasi dari larutan standar, ini hasil peak kita. Ya biasanya harus 1 garis dengan koefisien korelasi di atas 0,99. Nah, ini kadang-kadang suka bikin analis itu pusing kepalanya, karena kalau jelek ya mereka nggak berani idealnya untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Ini contoh larutan standar dalam 3 konsentrasi yang berbeda. Ya. Nah, itu mengenai ion kromatografi. Ya. Nah, saya lanjut ke ICP, ya, inductively coupled plasma. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Ini ICP-MS, kita pakai tipe yang artinya merek yang sama, Agilent, ya. Ini
bukan Agilent yang kita pakai. Ya, Agilent kita 7.800. Ya, ini kayaknya 7.500. Ya. Jadi prinsipnya dengan kalau ICP-MS ini ada sampel. Sampel itu akan dijadikan kabut. Ya, nebulizer ada sama seperti kalau kita beli larutan penyemprot hama, ya kan akan dijadikan kabut. Ya, ada tekanan dan dijadikan kabut. Nah, selanjutnya kabut ini akan didorong ya ke dalam kolom, ya ke dalam kolom. Nah, di dalam kolom ini sebelum masuk ke dalam detektor, ya ini detektor, ya ini akan dibuat plasma dulu. Plasma. Ya. Plasma ini sebenarnya bukan gas, cair atau padat ya. Plasma itu terminologinya apa ya? Ya dia bukan fase padat, cair dan gas, kita sebut plasma dan temperaturnya tinggi. Sehingga bentuknya sudah dalam bentuk ion-ion dan jadi ion positif. Sehingga di ICP-MS ion negatif tidak dianalisis, tidak dibaca ya. Gitu. Ini ada plasma untuk positif ion ditembakkan ke dalam vakum. Ke dalam vakum, ini ada detektor. Ya. Nah, ini akan disort ya ion tadi dengan mass analyzer ya. Mass analyzer kita pakai quadruplol ya. Nah, ini berdasarkan nomor massa dan nomor atom rasionya. Ya. Jadi kita akan pisahkan berdasarkan nomor massa dan nomor atomnya. Ya. Nah, kira-kira gambarnya begini. Ini adalah ini akan terhubung ke X house. Ya, kita harus buang terus ada carrier gas yang mencegah. Jadi diinjek terus dengan gas helium atau argon. Ya, kita pakai argon kalau nggak salah. Untuk mencegah atmosferik gas masuk. Jadi tekanannya harus lebih tinggi daripada tekanan atmosfer sehingga harus ada exhaust. Kita injekkan terus. Ya. Ini kapal plasmanya di sini terbentuknya ya. Ya. Kalau pakai OS, optical emission spectrometer, kita pakai optics. Kalau kita pakai mass spectrometer. Ya. Ya, sorry, ada isel. Ya ini ion, ya ion, atom, ya ini aerosol. Ini ya solid dan gas. Ini akan dipisah dalam di kapal plasmanya. Ya. Nah, mass spectrometer ya ini alat ya yang dimungkinkan untuk menghitung atom, molekul atau nanopartikel ya dan dapat menghitung ya berapa masanya ya. Nah dari mass spectrometer itu kita dapat ya dalam hal ini menghitung rasio ya massa, nomor massa dan nomor atom ya dalam bentuk partikel fasa gas. Tadi kan sudah di nebulizer gitu ya. Jadi kita bisa hitung M per Z-nya. Nah, ini bagian penting dalam ICP-MS yang mungkin harus diperhatikan dan ini harus jadi komponen penting ya. Kalau rusak ya kita nggak bisa. Pertama, begitu sampel di nebulize, dijadikan kabut, asap, kita bikin ionize. Jadi ionizer. Jadi sampel itu dalam bentuk sampel yang sudah terionisasi, ya kabut plasma yang sudah terionisasi, ya itu terus pemisah setiap jadi pemisah tiap partikel atom berdasarkan M per Z rasionya. Ya di situ ada bisa pakai magnetik atau pakai quadrupole. Ya yang kita pakai quadrupole. Ya. Ada detektor itu menghitung partikel ya
Ya, dan di situ diperbesar sinyalnya. Biasanya ada multipliernya. Ya. Ya. Ini ionizer, terus mass to charge ratio analyzer dan detektor. Ini urutannya. Sampel jadi ion, ya. Tadi sampel air, ya, dinebulize, dijadikan asap, jadikan plasma, ion, ya, dihitung mass to charge rasionya, ya, dibaca di detektor. Ya. Kira-kira ini, ya, urutan kerjanya. Nah, keuntungannya mass spectrometer itu bisa menghitung banyak, ya. Mass spectrometer itu rentangnya bisa dari litium sampai uranium yang nomor massa 7 sampai 260 atomic mass unit. Ya, itu, dan memisahkan semua elemen ini yang terlarut terus-terusan, ya, ya, terus berulang gitu ya. Nah, perhitungannya bisa kita set dalam PPT, part per triliun, sampai ppm setnya. Nah, kita ngeset saat ini di ppb, ya, setnya. Sebenarnya nilai isotopic information juga bisa ketahuan. Jadi kadang-kadang akan dapat dua, misalnya unsur X dalam massa nomor 15, X nomor massa 16 misal, itu ada. Ya, itu bisa, tapi kita nggak ngitung isotopic rasionya. Ya, tapi X totalnya dalam nomor 15 dan nomor 16 misalnya masanya. Itu bisa kita hitung. Nah, ICP-MS itu memiliki kemampuan deteksi limit jauh lebih besar dari atomic absorption spectrometry dan juga ICP-OS. Ya. Bertanya Pak, Ya. kalau untuk sampel-sampel yang selama ini masuk itu terukur kadar uraniumnya walaupun dia part per billion Pak. Keukur. Uranium kita ukur, kita kan bisa sampai 0,01 ppb. Ini detection limit yang kita set. Ya. Jadi uranium itu kebaca. Uranium kadang-kadang kebaca. Ya, kalau memang ada uranium lebih besar dari ini. Ya, saya cek lagi 0,01 atau 0,1 ppb yang di set di kita. Kita sebab punya sampel standar uraniumnya, khusus uranium. Jadi untuk bisa menghitung uranium, kita injek dulu sampel standar yang ada uraniumnya. Ya. Yang konsentrasinya diketahui gitu ya. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Ini yang Agilent 7500 yang speknya di bawah punya kita yang tadi digambar, ini Agilent yang 7500, kalau kita pakai 7500, tapi sama pakai hyperbolic quadrupole ya di sini ya. Ya, jadi sama. Ini gambarnya kita yang di 7800 ya, penggunaannya banyak ya, untuk lingkungan ya, bidang makanan, biological. Kebetulan adik saya tuh kerja di lab ya, maksudnya orang QA/QC lab di SGS. SGS itu biasanya certified di pom bensin. Pom bensin itu disertifikasi oleh SGS yang lambangnya gitu. Lambangnya tanda centang. Nah, mereka pakai Agilent 3800 juga ya, dan banyak sampelnya malah dari makanan. Sampel perusahaan-perusahaan Indofood, mereka kan wajib reguler mengirim sampel ya, komposisinya apa. Ya. Ini Agilent. Nah, dulu kita nggak punya representatif ya, sampel ini nggak punya, alat ini nggak punya representatif, ini di tahun 2000-an. Tapi sekarang kita punya representatif ya di Jakarta. Jadi waktu memilih Agilent, kita harus nanya ada representatif di Jakarta nggak? Kalau nggak ada ya kita milih merek lain. Karena bagus, tapi kalau nggak ada representatifnya sulit dalam hal maintenance. Ya kayak termo, ya kita pilih IRMS termo, ada representatif, ada teknisinya, ya kita akan pilih ya. Gitu. Ini tahun 2006 ya. 2006 Agilent itu ada banyak 108. Jadi mereka memang menguasai market kalau untuk ICP-MS. Jadi ini kita pilih. Ya, saat pemilihan kita pakai ini, saya
kita ambil dari saat mereka kayak ngebid lah, yang ngirim proposal penawaran. Walaupun kita milih, tapi yang beli kan bukan kita. Ya, kita milih yang ada representatif di Indonesia, itu penting. Ya, ini mungkin sama. Ya, sampel itu dijadikan muatan positif, ya, ion positif, nanti detektor membaca. Ya, ini prinsip ininya sama. Ya. Saya skip. Ya. Nah, kita nggak punya organic MS, kita nggak lakukan. Ya, kita lakukan gini, inorganic mass spectrometer. Ya, untuk mengkarakterisasi elemen, ya. Kita untuk berapa elemen yang bisa kita analisis itu mungkin yang kita punya larutan standarnya aja. Saya lupa, ada 50-an gitu yang kita punya larutannya standar. Kalau nggak punya ya kita nggak ngitung. Ya. Ya memang kita bisa ngukur dari litium sampai uranium, ya 70 elemen lebih, tapi lab kita hanya mampu 50 karena sisanya nggak punya larutan standarnya. Ya, dan juga mungkin tidak signifikan buat riset-riset kita. Ya, larutan standarnya kalau mau ya beli lagi, jadi diuji lagi, masukin, kita cek di larutan standar. Ya, nah satu elemen tanpa replikat itu 3 menit. Biasanya nguji 3 kali replikat. Ya, nah yang 7 kita sekarang nggak 20 elemen, ya jadi langsung 50-an elemen. Ya. Kalau semi kuantitatif kita nggak perlu standar kalau mau pengujiannya cepat, ya itu no standard need kalau semi kuantitatif, tapi kita minta isel uji standar dan blanknya juga, ya. Ini perhitungan isotop, ya kita hanya nggak bisa ngitung rasio isotop itu terhadap standar karena kita nggak khususkan alat ini untuk isotop. Ya. Untuk rutin analisis bisa overnight, jadi sampelnya kalian itu akan diselipkan di sampel-sampel yang sampel rutin kita ya, baik sampel orang atau sampel penelitian kita. Ya. Nah, ukuran alatnya juga nggak besar sebenarnya, ya. Tapi lab kita memang masih terlalu kecil. Nah, sama seperti yang tadi, ion kromatografi ini dilakukan dulu nih. Ya, mungkin kalau sudah mulai, saya sih berharap kalian tuh sampel blank, ya, sampel dengan konsentrasi segini itu harus dibaca dulu. Ya, Hg, As, ya, selenium, sodium, ya atau natrium itu dianalisis, ya. Nah, kalau ada sampel yang konsentrasinya tinggi, ya nggak masuk dalam rentang standar kita, ya biasanya kita dilute lagi, ya. Ini, ya. Ini modenya bisa mode helium, pakai gas carrier helium, ya. Untuk arsen, ya. Untuk selenium kita pakai hidrogen, ya. Ininya pengujiannya, ya. Ya untuk Hg sebenarnya kita bisa sampai PPT, ya. Nah, ini yang bisa dianalisis oleh ICP-MS yang warna merah, ya, mulai litium sampai uranium, dari litium sampai uranium. Yang ini nggak bisa, ya jelas helium kita nggak bisa, carrier gas kita itu ini inert, nggak akan jadi ion, nggak akan jadi ion positif, ini Nobel gas, ya. Hidrogen enggak, ya ini enggak juga, ini radioaktif radium, Fr enggak, ya tapi REE, ya mulai dari La, lantanida, cesium, ya ini bisa dianalisis, ya sampai ke uranium. Yang tidak berwarna itu nggak bisa. Biasanya akan keluar ini pilihan kalau sudah oke, kita akan menguji ini semua, ya. Itu jumlahnya dalam trace bisa dihitung dan pengujian dalam satu waktu, itu aja. Nah, ini perbedaan. Ya, ini kita pakai inorganic ICP-MS, ya. Nah, perbedaannya tadi ICP-OS kalau dipaksakan sebenarnya masih bisa di PPB. Ya, ICP-OS. Tapi ICP-MS kita bisa pasangkan ke part per quadrillion dan part per trillion, ya. Ya, jadi ini
elemental coverage-nya bagus, makanya kita terakhir milih ini pada saat beli barang gitu. Ya bukan kita yang bayar, jadi kita milih yang bagus. Tapi ternyata maintenance cost-nya juga bagus. Ya, ini yang jadi perbedaan. Nah, ini yang ya makin bagus ya makin mahal juga. Capital cost-nya harganya hampir 1,5 kali, ya. Terus operasionalkannya mungkin 1,5 kali juga, kira-kira itu. Ya ini penggunaan sih banyakan di bidang lingkungan, environmental dan semikonduktor, banyak macam-macam nih penggunaannya. Ya akademik tuh yang punya hanya 8% ternyata. Akademik purposes, karena biasanya dikirim ke industri. Ya kita termasuk yang 8% lah setidaknya menggunakan ini ya untuk publikasi ilmiah dan lain-lain. Ya, ini sih perbandingan aja, saya ada di slide. Jadi ini makin cepat nganalisis, ini detection limitnya makin bagus. Posisi ICP-MS di kuadran kanan atas itu yang paling bagus lah ya. Gitu. Ya, ini rentangnya ternyata nggak sama detection limitnya tiap elemen. Walaupun bisa dianalisis, ada yang rentangnya bisa sampai kurang dari 0,1 ppt, ada yang hanya 10 ppt. Ya, gitu. Ini FCLBR kita sering pakai ion kromatografi aja. Ya, ini nggak bisa di kita. Nah, ada lagi yang pengembangan ya, extend ya. Extend dari ICP-MS ini laser ablation kita nggak punya. Ini mahal lagi harganya. Ya. Terus coupled nih, liquid kromatografi coupled sama ICP-MS, GC dengan ICP-MS ya. Ini nggak kita lakukan. Jadi kalau mau di extend ya ini bisa. Ya. Nah, saya nggak jelaskan laser ablation kita nggak punya. Jadi ditembak laser bahkan sampelnya padat. Sampelnya tidak perlu dilarutkan. Jadi kalau sampelnya kalian sudah bawa itu sampelnya solid ya ataupun bentuk fasenya padat, tidak perlu dilarutkan. Jadi no dissolution process. Langsung ditembak dengan laser, dibawa, dibaca ke ICP-MS. Ya, jadi nggak punya kita. Ya, ini harganya juga mahal. Ini coupled, jadi dikombinasikan dengan laser ablation. Ya. Kita nggak punya. Ini bagaimana connectingnya? Ya ini dengan GC juga, dengan gas kromatografi. Kalau kemarin jalan, kita ada GC IRMS, gas kromatografi yang combine sama isotop rasio mass spectrometer. Ya, itu. Ini gambaran dari GC dengan ICP-MS. Kalau kita GC-nya dikombine dengan isotop rasio mass spectrometer. Jadi di sini juga combine sama EA. Jadi combine-nya 2. GC dan EA, ya, elemental analyzer. Ini penggunaannya, ya. Ini soil standar. Kalau sampelnya padatan kita beli, tapi kita nggak punya soil standar atau sampel padatan standar. Kita yang standar larutan semua. Itu, ya penggunaannya bidang lingkungan, farmasi, geological bidang kita ya ini. Yang mungkin banyak ya penggunaannya klinis ya, arkeologi forensik ya, ini juga bisa digunakan ya, residu dari sisa senjata, karakteristik material, point of origin, asal muasalnya ya, biasanya REE terlarut kita bisa jadikan analisis origin ya. Ya ini perbandingan saja ya. Ya perbandingan ICP-OS, ICP-MS ya, bisa ini yang paling nggak enak. Nah, dan membutuhkan requires knowledgeable operator. Nah, operatornya itu harus di training. Jadi kalian nggak bisa langsung otomatis. Jadi ISEL itu udah di training di sini ya untuk ICP-MS. Jadi dia tahu kalau sampelnya nggak nggak di filter 0,2 mikron, kita akan punya masalah dalam hal kolom kita rusak, artinya tersumbat ya, dan itu cost-nya lumayan gitu. Ini saya cepat aja karena 1 jam.
Izin Ini- bertanya sedikit, Pak. Kalau Ya. untuk filter sendiri, misalkan kita punya air keruh, itu bisa langsung difilter dengan 0,2 atau berjenjang? Kalau dari yang lebih besar dulu, kemudian ke lebih kecil, kemudian ke lebih kecil lagi. Ya. Jadi misalnya di lapangan sudah 0,45 ya. Kita udah di lapangan. Apakah mau di lapangan langsung 0,2? Silakan. Kalau mau di lapangan langsung 0,2. Tapi prosedur kita internal akan menfilter lagi. Kita akan nggak percaya begitu aja. Ini udah difilter Mbak 0,45, 0,2. Tapi ISEL akan melakukan filter lagi 0,2 mikron. Nah kalau kalian mau langsung 0,2 mikron nggak apa-apa. Walaupun standar samplingnya kita diminta 0,45 mikron. Tapi untuk alat pengujian, untuk menghindari, ya kita lebih safety preventif, pakai 0,2 mikron. Itu disarankan oleh ya provider alatnya ya. Kita kecurigaan aja takutnya masih ada yang kasar. Dan itu suka mengganggu. Takutnya ada akumulasi 0,2 nyangkut terus-terusan jadi stuck ya di itu. Ya, tapi kalau mau di lapangan langsung filter 0,2 ya nggak apa-apa. Ya, tapi ya berat juga kalau sampelnya keruh ya berapa kali filter ganti gitu. Oke. Ini ya mungkin summary-nya kalau mau nonton videonya ada di situ. Ya, ICP-MS. Itu mungkin ya penjelasan harusnya ini minggu lalu sebelum kita mulai di minggu ini. Nah, kalau yang belum sempat ya mohon maaf. Tadi Isa lapor nggak punya filter juga 0,2 mikron dan dia nggak berani. Kalau rusak takut suruh ganti katanya. Ya. Oke. Kalau kayak gitu, yang 1 jam. Makasih. Ya. Ya. Silakan dibuka kameranya. Saya memaksa begini supaya bisa ngerjain sendiri ya. Siapa tahu nggak ada yang kayak ISEL-nya nanti kalau sekolah di lanjutan lagi. Ya. Oke, itu penjelasan kuliah. Bagi yang belum sempat ke lab, ya saya nggak tahu kalau mau modal 34.000 per filter yang 0,2 mikron di Sakura, ya. Tadi ISEL kita nggak punya cadangan yang langsung habis karena ada, tapi untuk internal kita dulu, ya internal kita juga lagi kurang. Oke, saya tutup dulu diskusi kita dan saya nggak tahu besok gimana ya pengganti hari Selasa kemarin saya. Apakah hari Jumat atau hari lain misalnya penggantinya. Kalau besok tuh saya jam 8 ternyata ada rapat terus jam 9-nya rapat dengan Kyoto University untuk research. Jadi kalaupun hari Jumat ya nggak bisa pagi kayaknya. Nah, nanti saya tanya Mbak sama Dian deh ya, kira-kira ganti kita tuh kapan. Ya. Oke, saya tutup dulu ya untuk nyari waktu penggantinya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.